Guys, kejap. Don't skip. Jangan tekan. Jangan dulu skip video ni guys. Jangan tekan. Di mana dikatakan pada baru-baru ini Indonesia telah mencipta satu lagi sejarah guys. Di mana dikatakan ini pertama kalinya Indonesia mengekspor mobil ke Australia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Guys, seperti biasa, selamat datang. Aku mengucapkan kepada semua subscriber yang baru saja masuk ke Musa Channel, jangan lupa untuk memberi sokongan kepada channel ini dengan cara mudah, dengan klik tombol subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber yang sudah pun subscribe channel aku sejak dulu lagi dan datang semula ke channel aku untuk menonton video ataupun berita pada kali ini, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kalian memang gratis dan aku sentiasa mendoakan agar semua kalian di luar sana dipermudahkan segala urusan, diberikan kesihatan, dihindarkan daripada segala malapetaka dan juga dipermudahkan segala urusan-urusan seharian guys. Dan seperti biasa, hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di Endo Heroes. Dan kalau kita tengok judul video dia, Cipta Sejarah. Indonesia pada kali pertama inilah sebenarnya Indonesia mengekspor mobil ke Australia. Wow! Adakah ini benar guys? Bukan kaling-kaling guys. Kalau kita tengok Indonesia ni selangkah lebih maju berbanding dengan negara-negara yang lain. Kalau kita tengok negara-negara lain pada masa kini sibuk dengan hal untuk memilih pilihan raya, sibuk dengan hal-hal peperangan. Tetapi Indonesia lain guys. Kita dapat nampak Indonesia dengan strategi dia sendiri, fokus kepada cara pemerintahan, fokus bagaimana untuk memajukan negara. Inilah Indonesia sebenarnya. Apa-apa pun, semaklah video ni. Jom. Nah, berita yang cukup mantap kali ini datang dari guys. industri otomotif Indonesia, bos. Dikutip dari banyak sumber berita berikut, Indonesia pun diketahui untuk pertama kalinya akan melakukan ekspor mobil ke benua tetangga kita, yaitu Australia. Hal ini pun dinyatakan oleh Menteri Perindustrian, yaitu Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita, yang mengatakan bahwa untuk pertama kalinya Indonesia akan mengekspor mobil ke Australia dalam waktu dekat. Guys. Tak main-main, bos. Beliau pun menyebutkan bahwa mobil yang akan diekspor ke Australia itu telah menggunakan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN lebih dari 60%. Artinya, lebih dari 60% komponen-komponen yang digunakan untuk merakit atau membuat mobil itu berasal dari dalam negeri, bos. TKDN. Dan sisanya mungkin masih dipasok dari luar negeri. Bukan kaleng-kaleng. Artinya, 60% mobil itu bahan komponen dan spare partnya pun buatan Indonesia. Namun sayangnya, beliau pun belum menyebutkan secara rinci mengenai merek kendaraan yang hendak diekspor ke Australia itu. Apakah itu dari Toyota, Mitsubishi, Honda, Daihatsu? Tapi sepertinya bukan merek SMK, bos. Belum ada yang tahu. Nah, terlepas dari hal itu semua, menurut Agus, hal ini pun merupakan catatan sejarah karena untuk pertama kalinya Indonesia akan mengekspor mobil ke negara kangguru itu. Agus menambahkan bahwa dirinya memang menargetkan memperluas pangsa pasar ekspor otomotif Indonesia, termasuk ke pasar Australia yang dikenal sulit ditembus. Ini merupakan hasil perjuangan, karena untuk mendapatkan izin ekspor ke Australia sangat susah dan butuh usaha, bos. Selain itu, Australia sendiri pun memiliki standar yang tinggi, yakni terkait Euro 4 atau Euro 5. Agus memastikan mobil yang akan dikirim ke Australia sudah memenuhi standar di sana. Menperin pun mengatakan bahwa mobil buatan Indonesia ini lokal kontennya di atas 60%. Untuk pasar Australia memang sangat sulit mendapatkan izin prinsipal dari Tokyo karena Australia memiliki standar yang tinggi. Keputusan boleh ekspor atau tidak, perluasan ekspor mobil itu ada di tangan prinsipal. Untuk mobil Jepang, keputusan ada di Tokyo. Dan setelah disetujui prinsipal pusat, Indonesia pun akan segera memasuki pasar Australia. Mantap jos. Menperin pun yakin bahwa ekspor perdana mobil rakitan Indonesia ini bisa dilakukan sebelum kuartal 1 tahun 2022 ini, bos. Pertama kali dalam sejarah mengirim mobil buatan Indonesia yang lokal kontennya sudah di atas 60% untuk pasar Australia. Semoga pasar otomotif Indonesia semakin maju ya, bos. Jadi bagaimana menurut kalian? Tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia maju, salam Indo Heroes.
Guys, kalau kita tengok mobil ni seperti Honda, Toyota, Mitsubishi, apa lagi? Banyak lagi jenama-jenama kereta lain. Kalau kita tengok ini merupakan daripada di luar daripada negara Indonesia dan juga di luar daripada negara Malaysia. Di mana kereta ini dihantar ke Malaysia, dihantar ke Indonesia dan juga diubah suai ataupun masuk kilang ke sini menggunakan part-part daripada daripada contoh daripada Jepun, contoh daripada Korea Utara, Korea Selatan, part-part dari sana dia bawa ke sini dan juga dibuat di kilang. Kalau contoh di Indonesia, dibuat di kilang di Indonesia dan juga di rebrand semula dan akan diekspor. Dan kalau kita tengok apa yang Indonesia buat, di mana dikatakan Indonesia akan mengekspor kereta ataupun mobil ini ke Australia. Dan part-part ataupun komponen-komponen part itu dikatakan 60% komponen dia adalah daripada Indonesia sendiri. Hanya 40% sahaja komponen digunakan daripada syarikat asal. Kalau kita tengok Indonesia belum pasti lagi sama ada mahu mengekspor brand Toyota ataupun brand Mitsubishi ataupun brand Honda, tetapi kita belum tahu jenama mana satu. Sebagai contoh, kita ambil jenama Toyota. Indonesia akan mengekspor brand Toyota ini ke Australia. Jadi 60% komponen daripada Indonesia sendiri, buatan daripada Indonesia sendiri dan hanya 40% sahaja komponen daripada Toyota yang akan dipasang untuk menjadi komplit menjadi satu bentuk kereta Toyota dan selepas itu dikatakan akan diekspor ke Australia. Tapi guys, kalau kita tengok ini merupakan salah satu prestasi yang Indonesia lakukan sekarang di mana Indonesia sudah pun meminta izin dengan syarikat-syarikat tertentu untuk rebrand semula kereta itu dan digunakan komponen-komponen daripada Indonesia dimasukkan di kilang ataupun fabrik di Indonesia dan dihasilkan satu kereta contoh macam brand Toyota dan akan diekspor ke Australia. Dan inilah di mana dikatakan terciptalah sejarah pertama kalinya Indonesia akan mengirimkan ataupun akan mengekspor mobil ini ke Australia. Sebab bukan senang untuk menembusi pasaran ini, boleh dikatakan pasaran dunia. Sebab kalau kita tengok daripada Australia, kebanyakan kereta-kereta daripada Australia sudah semestinya ada sudah negara-negara gergasi, negara-negara yang besar seperti contoh Amerika Syarikat, China dan juga daripada Jepun sendiri yang sudah pun mengekspor, yang sudah bertahun-tahun menjalinkan kerjasama dalam mengirimkan kenderaan daripada negara-negara yang besar. Dan pertama kali inilah Indonesia akan try market bagaimanakah penjualan kereta hasil buatan, boleh dikatakan hasil buatan daripada Indonesia, anak bangsa di Indonesia sendiri, di mana kereta ini dibuat di fabrik di Indonesia dan akan diekspor di Australia. Dan kalau kita tengok di mana dikatakan pada tahun 2022 ini kuartal pertama akan dikirimkan beberapa unit kenderaan ke Australia untuk ditengok market bagaimana. Adakah market ini boleh berjalan lancar, adakah banyak permintaan kenderaan. Tapi apa-apa pun guys, kita mendoakan agar hasrat Indonesia dalam mengekspor mobil ke Australia ini berjalan dengan lancar dan agar kereta-kereta yang diekspor ke Australia ini dapat dijual sepenuhnya dan akan mendapat permintaan yang tinggi di Australia. Jika Indonesia berjaya menembusi pasaran global, tidak mustahil Indonesia akan menjadi salah satu negara besar standing dengan Amerika Syarikat, China, Jepun dan beberapa negara-negara yang lain yang dapat memproduksikan mobil. Itulah Indonesia guys. Okeylah guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel. Dan kepada subscriber di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys, ringankan tangan kalian dan please tekan tombol subscribe yang berwarna merah tu. Tekan dulu, tekan. Okay, that's good. Thanks so much guys. Okeylah guys, untuk hari ini that's all. Aku mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang menonton video ini. Apa-apa pun, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video guys.